Cool. Dek Ulan bisa on kameranya? Oke, sambil nunggu ya. Mudah-mudahan bisa. Oh, oke, bisa. Sip. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Juara-juara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ya. Saya sangat bangga, sangat apresiasi kerja keras adik. Sudah sampai pada tahap ini ya. Adik akan menyiapkan IC ya, kemudian melakukan presentasi ya, betul ya? Adik sudah mengirimkan draft dari IC-nya, ya, maksimum 5 halaman atau 1.800 kata, ya. Kemudian ada banyak persyaratan di sana. Mohon diperhatikan dengan detail, ya, apa syarat-syaratnya, gitu ya. Kalau tidak salah ada syarat tentang font size, font type, kemudian margin, kemudian ada juga semacam disclaimer gitu ya, bahwa IC ini untuk keperluan lomba apa gitu ya. Itu hal-hal detail itu sangat penting gitu ya. Karena biasanya sebagai reviewer kita akan berusaha mencari-cari kesalahan gitu ya. Gimana caranya supaya reject gitu ya, sehingga yang lebih bagus naik ke atas sehingga lebih sedikit biasanya reviewer yang akan membaca detail gitu ya. Tidak semua dibaca detail. Biasanya seperti itu. Jadi ada semacam diskualifikasi atau diskon gitu ya, untuk nilai bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Saya kira itu juga dicantumkan di sana ya. Ada berapa poin hilang kalau syarat ini tidak terpenuhi dan sebagainya. Jadi mohon nanti ya. Termasuk juga strukturnya yang diharapkan seperti apa ya. Oke. Nanti pada tahap itu ya. Sekarang kita coba bicara tentang substansinya ya. Isi dari tulisannya, isinya yang 1.800 kata itu. Bisa di-share ke ini ke semuanya. Mungkin salah satu dari adik-adik yang bisa share screen-nya. Izin bertanya, Pak. Ya. Dia share-nya guidelines-nya atau short essay-nya? Short essay-nya yang tadi adik kirim. Ya, draft-nya ya. Kita bahas sama-sama ya. Di aspek mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Hmm. Bertanya sudah bisa Ya, terlihat ya? ya sudah terlihat. Mungkin agak dibesarin dikit. Yang 100 jadi 120% karena ya, oke, ya ini lebih bagus. Ya. Jadi kelompok D dapat giliran dapat topik tentang blockchain, gitu ya. Ya, oke, ini isu yang uh, lagi trending ya, blockchain. Oke. Apakah audit profession ini bagian dari subtopik yang diharapkan atau adik mencoba mengambil dari aspek audit profession ini? Kalau dari subtemanya terhadap accounting, tapi kami Oke, ingin ya menjelaskan ke professional audit. audit. Oke, good. Oke, kalau nggak salah sebelumnya, file sebelumnya adik kirim, itu adik tulis apa itu? Filenya kalau nggak salah judulnya kerangka apa gitu ya, kerangka IC gitu ya. Itu ID-nya katanya adik adalah blockchain, kemudian hubungannya dengan identifikasi fraud gitu ya. Nah itu juga materi yang menarik juga ya. Nah, sama-sama di scope audit profession juga ya. Oke, yang bisa saya komentari dari file ini yang adik barusan kirim, ya bahasa Inggrisnya mengalir, typonya enggak banyak, maksudnya grammar dan sebagainya, tetapi strukturnya gitu ya, belum mencerminkan struktur IC yang ilmiah gitu ya. Sebaiknya dipecah-pecah gitu ya. Jadi judul saya kira nggak perlu dengan tanda petik ya. Langsung saja mungkin dengan bold atau kalau ada syaratnya seperti apa tulisan judul atau subjudul atau ya section itu ya mohon diperhatikan ya detailnya. Font size-nya berapa, font type-nya apa. Nah, ada baiknya setelah judul itu introduction ya. Saya juga nggak tahu apakah nama tim ada di bawah judul. Nah, itu mohon lagi pay attention to detail ya untuk persyaratannya. Nah, saya menyarankan kalimat pertama di introduction itu adalah tujuan dari IC ini, tujuan dari paper ini apa?
tujuannya bukan mengikuti lomba, tetapi mau ngomongin apa ini, gitu ya, topiknya apa, itu maksudnya ya. Jadi mungkin kalimatnya, the objective of this paper is to uncover the potential use of blockchain by auditors, misalkan. Kalau dalam konteks yang sebelumnya, jadi the objective of this paper is to uncover the potential use of private blockchain by auditors in identifying fraud, gitu ya, misalkan ya. Karena di kerangka, di file kerangka isi itu ada istilah private blockchain itu ya. Kemudian ada bagaimana perannya itu terhadap fraud identification. Itu isu yang menarik gitu ya. Jadi kalimat utamanya di situ sepertinya di situ gitu ya. Apa tujuan dari penelitian ini atau isi ini atau paper ini? Kalau dalam konteks yang baru ini berubah lagi judulnya. Jadi mungkin ya, the objective of this paper is to uncover apa ini ya, the impact ya, or the impact of blockchain on external audit or on audit profession gitu ya. Kalau saya diisi eksternal ya. Jadi the objective of this paper is to uncover the impact of blockchain on audit profession. Nah, gitu misalkan. Jadi fokusnya di audit professionnya, jangan bisnis terlalu luas gitu ya. Karya tulis yang baik sebaiknya lebih mengerucut pada satu tema yang lebih sempit gitu ya, tidak terlalu broad gitu ya temanya ya. Karena dibatasi 5 halaman atau 1.800 kata. Jadi di sana alasannya ya. Jadi ada nanti yang pilih mau yang mana ya. Mana yang kira-kira yang lebih menarik ya. Bicara soal dampak blockchain terhadap profesi audit, ya auditor, ataukah bicara lebih spesifik lagi profesi audit dalam hal apa, misalkan identifikasi fraud ya, misalkan kejahatan keuangan, blockchain. Semua sama-sama menarik. Sekarang gimana mengemas ide itu ya, mengartikulasikan idenya lewat tulisan ilmiah. Ya, kalau saya baca ini memang lebih lebih kental ini ya, seperti adik berbicara secara oral ya, oral presentation. Bagus ya. Jadi ya, blockchain is a term that is familiar to everyone, but this term itself is more often associated with cryptocurrencies. Today's blockchain technology has been widely used in the business world. However, even though it has been widely used, not everyone knows what blockchain is and how it affects the business world. Sampai di sana saja ini saya melihat Ade sudah sangat bagus dalam bahasa Inggrisnya, flow-nya dapat, tetapi konteksnya ini konteks presentasi. Kalau boleh nanti presentasinya baca gitu ya. Nggak tahu ya seperti apa ya, mungkin diakalin bagaimana. Ini keren ya untuk sebagai introduction, tetapi tulisan di introduction-nya sebaiknya tidak seperti ini. Mungkin bisa pelan-pelan diturunin. Misalkan saja di paragraf pertama ini sama sekali tidak ada referensinya ya. Salah satu ciri dari karya tulis ilmiah, apapun itu, skripsi, tesis, disertasi, termasuk lomba seperti ini, lomba karya tulis ilmiah yang hanya short essay 5 halaman, itu juga mesti ada referensinya. Itulah yang membedakan tulisan apa itu scientific sama non scientific ya. Jadi menurut siapa nih apa ini blockchain ini dipakai di cryptocurrency misalkan. Nah, menurut siapa gitu ya. Dicarikan referensi yang terpercaya gitu ya, jangan yang abal-abal atau gimana lah ya, atau dari blog gitu ya, atau dari Wikipedia. Nah, itu pinter-pinter memilih referensi ya. Kalau bisa dari jurnal, itu akan lebih bagus lagi ya. Sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah, nanti saya bantu ya mengarahkannya ya. Jadi sama sekali tidak ada paragraf di introduction ini yang langsung straight to the point bilang ini mau ngapain, kita topiknya apa, mau bicara apa. Nah, itu penting ya. Tujuan kita menyampaikan tujuan penelitian atau tujuan dari paper ini di awal, selain untuk menginformasikan kepada pembaca, ini loh topik kita ya. Oke, tema kita yang dikasih adalah blockchain, tetapi kita mau bicara spesifik ini. Bagaimana dampak blockchain terhadap profesi audit, atau bagaimana apa tadi itu potensi dari private blockchain terhadap apa itu identifikasi fraud, apapun itu ya. Jadi kasih tahu sana. Pembaca paham, ngerti, penulis juga dapat manfaat. Nanti di kalimat-kalimat berikutnya akan mengarah ke sana, tidak melebar kemana-mana gitu ya.
Takutnya nanti adik bicaranya lebih banyak ke cryptocurrencies gitu ya, karena lagi ini, karena adik juga di kalimat pertama ini ngomongin cryptocurrencies gitu ya. Nanti bicara terlalu luas tentang industri 4.0 dan sebagainya itu ya. Jadi fokus pada tema itu. Kemudian diturun pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai ada keinginan untuk menampilkan apa itu referensi ya. According to a 2018 Gartner report, saya nggak tahu ini report tentang apa ya. Nanti dikasih dalam kurung apa itu ya, in-text references-nya. Kemudian the business value of blockchain is likely to reach 3.1 trillion dollars by 2030 ya. Menurut siapa itu ya? Jangan dari blog atau Wikipedia atau apa ya. Langsung di apa itu ke institusi, di website institusi yang menerbitkan laporan ini kalau bisa ya. Dan institusinya juga harus bisa dipercaya itu ya. Dan sebagainya. Ini juga di paragraf kedua juga nggak ada in-text references-nya ya. Ini juga patut dihindari yang seperti ini ya. As we know, itu memang bahasa, bukan bahasa tertulis, itu bahasa lisan. Kalau pas presentasi ini bagus ya. Jadi makanya saya bilang ini enak ketika dipresentasikan. Seperti inilah formatnya. Flow-nya dapat, lebih engage ya. As we know, ini. Seperti yang kita ketahui ini. Jadi ada engagement di sana. Dapat di sana. Tapi kalau dalam tulisan ilmiah ini mohon dihindari gitu ya. Iya, saya kira ya oke. Bisa disampaikan ya idenya adik kira-kira gimana? Sehingga saya nanti bisa bantu mengarahkan memolesnya di mana itu ya. Mau yang mana dulu? Mau yang fraud apa itu? Fraud identification atau yang audit profession ini? Gimana? Aspeknya Izin mana? menjawab, Pak. Baik, jadi kalau waktu eh, apa namanya diskusi dengan Pak Wahyu itu disuruhnya terhadap audit profession, tapi menurut kami juga itu masih terlalu luas cakupannya. Jadi kami juga tertarik sama yang untuk identifikasi fraud. Adik yang lain? Adik Desa atau Ulan? Gimana pandangannya? Jangan sampai ini karena pandangan satu orang gitu ya. Ini adik kan kerjanya bertim ya. Saya juga masuk timnya ya. Nanti saya ikut poles-poles. Gimana, Dek? Kalau dari saya juga karena Kalau di Ulan? baik untuk saya sebenarnya saya emang sukanya di audit waktu itu makanya Ya. saya setuju. Tapi kalau itu memang terlalu luas Pak, mungkin kalau di fruit nggak masalah juga Pak. Nanti bisa dipelajari bareng-bareng juga. Ya, memang untuk karya tulis ilmiah, apalagi short essay dengan bahasa short essay, itu harusnya lebih spesifik, tapi mendalam, ketimbang bicaranya terlalu broad issue gitu ya, tapi dangkal itu ya. Orang nyari di Wikipedia juga langsung tahu, oh blockchain ini begini, potensinya seperti ini terhadap profesi apa yang sudah terdisrupsi dan sebagainya. Jadi lebih baik dibahas secara kritikal, aspek yang lebih spesifik gitu ya. Oke, audit profession, aspek mananya yang bisa terdisrupsi oleh teknologi dan bagaimana blockchain ini bisa membantu gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya kalau memang gimana nanti tolong dipastikan ya karena hari berlalu dengan cepat gitu ya. Belum lagi harus mempersiapkan ininya kan videonya dan nanti ada link video harus dicantumkan. Jadi ini harus kerja keras ya. Oke, pertama jadi catatannya pastikan judulnya ya. Mungkin boleh saya share aja ya. Mohon maaf ya boleh saya share ya. Ini ya kalau salah. Nah ini udah kelihatan nggak filenya saya? Ini kan tulisannya adik ya, kerangka isi Ya, ini ya, terlihat, Pak. file di awal-awal ya. File di awal-awal. Idenya adik adalah pemanfaatan private blockchain untuk membantu peran auditor dalam mengidentifikasi fraud. Ya, pembukaan ini udah bagus. Maksudnya strukturnya udah mulai dipikirkan ya. Isi penutup. Tapi kok tadi di tulisannya nggak ada mana introduction-nya, mana isinya, mana penutupnya. Nanti dibagusin ya. Nah, berdasarkan file di awal yang adik kasih ini,
saya buat orek-orek sedikit sekali tadi habis sembahyang ini ada waktu 5 menit sebelum kita mulai ini ya. Kalau adik mau yang seperti ini mungkin judulnya nggak sepanjang tadi ya, peran auditor dan segala macam. Mungkin bisa cukup sampai sini. Private blockchain and fraud identification. Mungkin sampai situ atau kalau bisa ditambahin ya by auditors itu ya. Ya by auditors juga bagus sih, nggak terlalu bertele-tele juga ya. Oleh siapa yang identifikasi kan itu pertanyaannya. Ya ini saya kira judul yang singkat tetapi orang membaca judulnya udah ngerti oh bakalan ngomongin ini. Nah, nanti tinggal di introduction-nya ditegaskan. Oke, bang langsung tembak. Kan nggak usah bertele-tele. Tujuan dari paper ini adalah untuk membahas atau apa itu ya, menggali lebih lanjut tentang potensi atau ya potensi penggunaan private blockchain oleh auditor di dalam mengidentifikasi fraud. Singkat padat jelas. Dan dari situ adik bisa terarah menulisnya. Adik bakalan ngomongin blockchain dulu, kemudian apa itu private blockchain, bagaimana profesi auditor selama ini potensinya atau sudah terdisrupsi, kemudian bagaimana blockchain ini nanti atau private blockchain ini bisa bermanfaat digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi fraud. Nah, kurang lebih seperti itu di paragraf pertama. Jadi mungkin seperti ini ya. The objective of this paper is to uncover the potential use of private blockchain by auditors in identifying fraud. Kemudian jelaskan what is blockchain. So blockchain is dari sini bisa adik jangan copy paste ya, adik parafrasekan istilahnya ya. Adik baca jurnal MAPA, ya apa sih sebenarnya blockchain itu? Adik parafrasekan, interpretasikan dengan bahasa adik, tapi tidak keluar dari definisi yang dia sampaikan dengan bahasa sendiri ya. Jangan pernah mengcopy paste. Biasanya kalau lomba seperti ini mereka ada pengecekan similarity test gitu ya, atau apa itu plagiarism test gitu ya. Nah, jangan sampai kena itu ya. Jadi blockchain itu bukan definisi, tapi apa sih sebenarnya blockchain itu bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi blockchain adalah apa misalkan platform atau teknologi atau apalah itu ya namanya, yang apa misalkan itu kan sifatnya desentralisasi kan idenya kan. Jadi kalau kita bertransaksi ya, kita beli barang kemudian kita mengeluarkan uang ya, kemudian kita dapat barangnya dan sebagainya. Nah, arus ini uang itu ya, uang keluar uang masuk itu diawasi, dicatat ya, dimanage oleh sebuah institusi sentral ya, central bank di Indonesia, Bank Indonesia. Nah, dalam konteks cryptocurrencies tidak ada institusi yang ditunjuk yang mengawasi arus uang ini gitu ya. Jadi setiap akun, setiap orang katakanlah seperti itu yang punya akun itu atau setiap institusi yang punya akun itu mengawasi dirinya sendiri. Jadi desentralisasi. Jadi makanya namanya public ledger kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi buku besarnya atau ledgernya bukan di Bank Indonesia yang dia harus catat kas masuk, kas keluar, oh si ini ngeluarin uang karena belanja, oh si ini dapat uang karena dia jualan, dapat uang, ya kayak gitulah. Nah, tidak seperti itu, tapi semua bisa mengontrol, mengendalikannya masing-masing. Jadi desentralisasi intinya. Nah, jadi seperti itu blockchain adalah nanti diartikulasikan ya berdasarkan referensi mana yang terpercaya itu ya, yang ngomongin apa sih sebenarnya blockchain itu. Tidak mesti harus satu kalimat, mungkin satu dua kalimat ya, tetapi clear di sana. Blockchain itu apa sih gitu ya. Banyak orang sering dengar cuman orang nggak ngerti. Nah, gimana caranya bikin orang ngerti dengan satu dua tiga kalimat yang singkat. Bang 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 gitu ya. Karena ini adalah tulisan yang singkat. Kemudian sementara itu ada tulisan private blockchain. Nah, private blockchain itu seperti apa ya? Katanya sih ya ini juga blockchain, cuman tidak sedesentralisasi, sebebas blockchain dalam arti yang general itu gitu ya. Jadi yang private ini ya terbatas gitu ya. Hanya orang-orang tertentu di grup tertentu yang memiliki otoritas ya untuk apa itu mencatat dan sebagainya, mengawasi arus uang itu misalkan kalau kita bicara tentang currencies ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa itu private blockchain mesti di-clearkan dengan referensi yang terpercaya tentu saja. Dan mungkin juga bisa ditambahkan ini atau dihilangkan juga tidak apa-apa ya. Jadi mungkin diartikulasi juga selama ini blockchain udah terkenal seperti adik bilang ya. Saya kira di tulisan adik juga ada ini. Blockchain has received
its popularity in the area of apa misalkan crypto assets or cryptocurrencies, ya, whereas private blockchain is more common in apa gitu ya. Jadi ini adik mengakui literatur terdahulu, penelitian terdahulu atau literatur mana yang mengatakan bahwa private blockchain ini bukan sesuatu yang baru, gitu ya. Tapi mungkin lebih sering di industri mana digunakan atau oleh profesi mana, gitu ya. Dan adik nanti pada intinya mengatakan bahwa oke, private blockchain ini biasanya digunakan di industri apa misalkan perbankan kah atau apalah yang digunakan untuk ngapain itu ya. Nah, dari sana adik bisa buat statement berikutnya, audit profesi adalah audit profession adalah profesi yang berpotensi mengalami disrupsi gitu ya. Sebagaimana dibuktikan oleh bla 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 gitu ya. Kemudian ingat referensinya. Nah, kemudian berdasarkan hal itu, maka private blockchain ini urgent atau penting untuk diimplementasikan di profesi audit ini, gitu ya. Kemudian apa yang bisa diimplementasikan di sana, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, dengan singkat padat jelas, gitu ya. Paragraf pertama. Nah, kemudian mungkin paragraf keduanya baru terus bicara lebih spesifik, gitu ya. Tentang apa itu kan itu diharuskan juga di persyaratannya ya. Profesi audit itu kenapa bisa terdisrupsi gitu ya. Kemudian apa ya ya kenapa dia terdisrupsi atau misal dimulai dengan profesi audit itu apa namanya biasanya seperti ini ya, namun dengan perkembangan teknologi ya apa namanya peran auditor di dalam mengidentifikasi fraud menjadi seperti ini ya terdisrupsi. Seperti apa bentuk disrupsinya dan profesi ini membutuhkan teknologi yang baru untuk membantu mengidentifikasi fraud misalkan atau apalah ya. Jadi seperti itu paragraf keduanya. Nah, paragraf ketiganya baru kemudian kontribusi penelitian. Kontribusi paper ini adalah jadi this paper seeks to contribute berusaha untuk mencari atau berusaha untuk berkontribusi terhadap literatur gitu ya tentang blockchain yang digunakan oleh auditor dalam mengidentifikasi fraud gitu ya. Katakan di sana bahwa apa namanya literatur ini masih terbilang sedikit gitu ya dan paper ini bermaksud untuk memperkaya literatur itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya bantu kalimat-kalimatnya ya. Jadi terstruktur, jangan lebih dari 1 halaman, ya, cukup 3 paragraf, tetapi tepat sasaran, gitu ya. Kalimatnya benar-benar SPOK dan sebisa mungkin kalimatnya dalam bentuk aktif, ya, jangan bukan pasif, aktif, mohon maaf. Jadi kalimat aktif, gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan blockchain digunakan sebisa mungkin tidak seperti itu, kecuali memang kedengarannya aneh kalau dia kalimat aktif gitu ya. Saya kira dia paham ya. Kalau sering menulis ilmiah dalam bahasa Inggris biasanya diharapkan sebisa mungkin kalimat aktif, kecuali memang agak aneh kalau ditulis dalam kalimat aktif ya. Oke, nanti dicoba ya. Biasanya sih dalam publikasi ada statement seperti itu, sebisa mungkin bunyi kalimatnya dalam kalimat aktif gitu ya. Oke, jadi kalau seperti ini singkat padat jelas, potensi menangnya akan lebih bagus. Plus jangan lupa syarat-syarat itu ya yang kelihatannya remeh-temehnya font size segala macam itu margin mohon gitu ya. Sebagus apapun tulisan adik, pertama pasti persyaratan administrasi ya. Wah, nggak ada nomor halaman atau font size-nya nggak benar, langsung mungkin diskualifikasi atau dikasih diskon nilainya ya, dipotong. Jadi kecil kemungkinannya untuk menjadi sekian besar masuk ke babak berikutnya. Yang difokuskan dibaca ya tentu saja yang memenuhi persyaratan itu ya. Saya cukup berpengalaman jadi reviewer publikasi internasional, jadi yang saya cek pertama adalah melakukan scanning, udah sesuai nggak dengan persyaratan jurnalnya. Kalau nggak, ya sudah langsung saya klik reject. Hanya saja sekarang saya tugasnya mencari alasan kenapa, aspeknya mana yang menyebabkan saya mereject, gitu ya. Jadi sedikit membaca, tetapi tepat tujuannya. Ya, di reject ini nggak pantas untuk dilanjutkan, gitu ya. Tapi kalau sudah memenuhi syarat administrasi, ada kemungkinan major revision. Jadi ya tinggal dicari tahu yang mana aspek mana yang harus direvisi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke.
Ya, sekarang kembali lagi ke adik, gitu ya. Bisa ditampilkan? Nah, jadi saran saya sih bisa ke atas lagi yang strukturnya itu ya. Jadi ya di introduction-nya, nanti introduction-nya dicek ya, apakah harus huruf tebal dia untuk yang subseksi ya, apa istilahnya subjudul atau apa istilahnya itu, ya seksi ya, section ya. Nanti mohon dicek ya. Jadi intro, kemudian isi. Nah, isinya itu ya jangan ditulis konten atau isi gitu ya, tapi apa itu ya? Misalkan ditulis kalau tadi yang fraud itu mungkin private blockchain and apa itu fraud identification. Nah, kalau yang topiknya ini ya mungkin blockchain and audit profession. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu udah paragraf intinya. Artinya itu ya. Nah, di situ yang lebih banyak diskusinya. Dan diskusinya harusnya kritikal ya. Jadi tidak deskriptif. Yang adik lakukan ini adalah deskriptif. Dan ini biasanya poinnya kecil ya, deskriptif. Jadi hanya menceritakan apa yang adik baca, apalagi adik copy paste itu gawat sekali ya. Adik paham, tetapi adik coba diskusikan ya. Diskusi itu artinya ada yang apa ya gimana ya, kayak diskusi lah ya. Diskusi yang bagus itu kan ada pro dan kontra gitu ya. Ada perdebatan di sana, ada tension di sana ya. Apalagi ini blockchain ya, ya persoalan apakah sebaiknya sesuatu yang melibatkan uang itu mesti didesentralisasi gitu ya. Uang dengan adanya sentralisasi pengawasan dari Bank Indonesia saja fraud itu ada kan gitu. Sekarang kita ajukan teknologi menggunakan teknologi yang less centralized ya, atau bahkan fully decentralized. Nah, itu gimana nasib apa itu nasib lalu lintas uang kita? Jangan-jangan setelah kita membayar kita nggak dapat barangnya itu ya, nggak nyampe gitu ya, karena ada technological error misalkan. Nah, itu gimana? Jadi perdebatan itu ya. Saya kira banyak ada tulisan tentang pro cons tentang blockchain ini ya. Jadi itu diginikan, kemudian ya audit professionnya sekali lagi kenapa penting profesi audit ini apa itu menggunakan teknologi ya di dalam pekerjaan auditnya atau di dalam mengidentifikasi fraud lebih spesifik. Nah, itulah diskusi. Jadi bukan cuma kalimat, coba bisa diturunin kalimatnya deskriptif seperti ini. Ini masih deskriptif ya, mendeskripsikan apa yang adik ketahui, apa yang adik baca ya. Jadi ini biasanya poinnya rendah ya. Jadi buka dengan kalimat misalkan si A argues that blockchain has the potential to apa yang positif gitu ya. Pokoknya bagus pokoknya. However, gitu ya, si B disagrees with A in that apa gitu ya. Nah, itu diskusi kritikal ya. Si A bilang blockchain itu bagus karena begini. Pokoknya ngebelain penting lah pokoknya untuk profesi auditor. Tetapi si B ahli ya dari jurnal ilmiah tidak setuju dengan si A. Alasannya karena begini. Ya, terus gimana gitu ya? Adik hadir gimana ya? Jadi adik bisa hadir idenya dengan mendukung si A atau si B atau ada di tengah-tengahnya dengan catatan. Jadi sebenarnya blockchain ini nggak masalah, nggak perlu dikhawatirkan misalkan seperti itu untuk profesi auditor. Namun ada catatan bahwa sebaiknya begini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi posisi adik penting untuk diungkapkan, gitu ya. Dan mestinya di paragraf apa itu pendahuluan introduction itu juga dicantumkan. Ada yang pernah ikut IELTS, tes IELTS atau TOEFL gitu? IELTS writing, academic writing, IELTS yang bahasa Inggris itu? Kalau saya belum, Pak. Belum ya? Oke, ya. Biasanya poin penilaiannya ada di sana. Ya, itu yang menyebabkan tulisan adik bagus, misalkan seperti ini, mungkin dikasihnya 6 gitu ya, standar. Artinya bagus, errornya sedikit, tetapi strukturnya tidak bagus gitu ya. Jadi apa yang sebaiknya ada di paragraf awal dan sebagainya itu belum tahu trik-triknya itu ya. Nah, kalau sudah biasa melakukan academic writing, biasanya tahu di awal itu apa yang harus dicantumkan. Nah, nanti sekalian ya, di introduction, entah di paragraf awal atau di akhir, kalau di akhir itu kan kontribusi ya, apa kira-kira kontribusi paper ini terhadap literatur. Di situ juga adik bisa
dan harus ya sebaiknya diungkapkan posisi adik ya terhadap isu ini bagaimana ya. Apakah mendukung perdebatan apa itu yang mengatakan blockchain ini layak untuk digunakan oleh auditor ya di dalam pekerjaan auditnya atau mengidentifikasi fraud atau tidak gitu ya. Jadi yang ikut yang pro apa yang cons ya. Atau mungkin di tengah-tengahnya gitu ya dengan bahasa yang istilahnya apa itu diplomatis gitu ya. Oke, ini penting bisa digunakan oleh profesi auditor, tapi dengan catatan sebaiknya begini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Misalkan kalau tes IELTS itu kan biasanya sesuatu isunya itu yang berdebat seperti ini ya. Coba diskusikan buat short essay apakah sebaiknya perempuan itu yang sudah menikah sebaiknya bekerja membantu suami ataukah mengurus rumah tangga. Itu kan isu-isu yang debatable ya. Apakah perempuan sebaiknya diberikan kuota untuk menjadi anggota wakil rakyat, gitu ya. Kalau dibatasi berarti kalau ada banyak orang yang mumpuni, kenapa harus dibatasi? Kenapa harus 10% misalkan? Kalau lebih dari itu, itu kan. Sebaliknya, wah kalau dibatasi itu penting karena bisa jadi dalam satu periode tidak ada yang berniat jadi anggota DPR sehingga mesti ada perwakilannya 10%. Jadi ini perdebatan. Atau adik bisa masuk di tengah-tengahnya. Oke, membuat kuota itu penting asalkan begini atau apalah diplomatis gitu ya. Nah, itulah proses berpikir di sana gitu ya. Ada 3 kepala di sini, silakan berdebat. Apa poin-poinnya, catat pemikirannya Dek Desa, Dek Ulan, Dek Nadia seperti apa? Dielaborasi kemudian diartikulasi dengan kalimat yang bagus. Diskusi ya, critical, percayalah kalau seperti itu potensi untuk juara satunya ada gitu ya. Waktu saya di apa itu di Parahyangan Bandung lombanya seperti ini, seperti itu juga ya. Tapi langsung nulis di sana gitu ya. Langsung nulis di sana, kemudian dikumpul, kemudian langsung presentasi. Ya ini karena pandemi ya. Jadi ini ada manfaat juga ya. Adik bisa latihan dulu di sini ya, tidak langsung di sana ya. Waktu itu dikasih kalau nggak salah 2 jam gitu ya. 1 jam itu buat ini apa presentasi apa buat isinya kita tulis gitu ya. Kemudian 1 jam berikutnya dikasih zaman itu belum ada komputer isi LCD ya, masih OHP Mas. Adik tahu nggak zaman itu 1 jam berikutnya itu nyiapin OHP yang pakai kertas transparan gitu ya. Kita nulis pakai spidol, wah, kenangan nih. Ya, jadi seperti itu. Mirip lah seperti ini ya, pakai bahasa Inggris juga. Jadi ini apa namanya? Berdasarkan pengalaman saya yang diminta seperti itu gitu ya. Dia ingin yang kritikal, diskusi yang kritikal, bukan yang hanya menjelaskan apa yang ada di kepala atau yang dia pernah baca itu ya. Tunjukkan bahwa adik kaya ya, kaya dalam artian kaya pemikiran. Adik mengakui ada pandangan A, ada pandangan B. Kemudian adik berargumen, oh sebaiknya A yang didukung atau B yang didukung atau di tengah-tengahnya. Gitu ya. Percayalah itu trik untuk ini ya lolos. Ke bawah ya memang diskusi yang harus banyak ya. Kaitan antara blockchain atau private blockchain tadi itu pada profession atau pada fraud identification ya. Jangan terlalu luas gitu ya, nggak usah bicara terlalu detail, terlalu teknis gimana cara kerja blockchain. Perlu disampaikan tetapi mungkin tidak besar porsi, tidak satu paragraf full gitu ya. Diskusi ya, bukan deskripsi. Ingat ya. Setiap paragraf harus berdiskusi, ada tension di sana. Tegang gitu ya. Ibarat nonton film, jangan sampai 5 menit full itu datar aja. Orang udah mulai gini. Wah, gitu ya. Jadi setiap 5 menit ada aja tensi. Teng gitu ya. Lagi udah mulai orang ngantuk, teng gitu ya. Nah, itu film yang bagus seperti itu ya. Skrip yang bagus seperti itu. Percayalah. Jangan sampai orang baca satu paragraf udah tiba-tiba ngantuk. Ini ya. Dia jelasin blockchain, aku udah tahu kok gitu ya. Misalkan jurinya itu ya. Jadi ada tensi, diskusi di sana. Oke, saya kira anak-anak pintar pasti paham maksud saya ya. Jadi setiap paragraf itu ada tensi, ada perdebatan, kemudian ada argumen argumen pribadi secara kelompok ya. Plus setiap argumen itu ada dukungan ya, referensinya. Nah, gitu ya. Oke, ya bisa naik lagi. Nah, kita lihat ya. Turun lagi. Maksudnya ya scroll down tapi naik ya. Ya mungkin nanti ya setelah ini dibuat conclusion ya. Ada satu paragraf aja, cukup satu paragraf tapi apa itu tegas gitu ya.
Jadi to sum up gitu ya, biasanya sih mulainya ya. To sum up, koma. Jadi ini ada yang mana kalimat paragraf penutupnya? Nggak jelas ya. Mungkin ini, bukan. Ya, masih nggak jelas ya. Ya, the crucial point ini sepertinya masih di awal-awal ya, masih belum clear itu ya. Ini penutup atau gimana itu ya. Apalagi nggak ada section conclusions-nya misalkan. Jadi ya walaupun tak baca dan ini karena ini kalimat terakhir, paragraf terakhir, asumsinya sih ya ini. Cuma nanti mohon kasih section conclusion, kemudian biasanya langsung aja to sum up gitu ya. Untuk apa itu? Untuk sum up apa istilahnya itu? Untuk atau to recap, boleh juga bilang ya macam-macam variasinya ya. Jadi itu adalah paragraf untuk penutupnya. Jangan di copy paste kalimat-kalimat yang ada di awalnya, walaupun ini kesimpulan ya, tetapi gunakan parafrase gitu ya. Dengan diskusi yang panjang lebar tadi itu, buat kalimat-kalimat yang spesifik ya, langsung to the point. Poin ini, poin ini, poin ini gitu ya. Termasuk pandangan adik ya, mengapa adik merasa penting ya. Tentu saja jawabannya penting untuk profesi auditor memanfaatkan fasilitas atau teknologi blockchain ini dengan catatan ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu penting. Nah, itu juga merupakan kontribusi penelitian adik. Ya, di sum up juga di sini ya. Jadi muncul di sana tujuan penelitian muncul, tapi dengan kalimat yang berbeda. Kalau di awal the objective of this paper is to uncover. Kalau di to sum up-nya mungkin ya to sum up this paper aims to apa gitu ya. Variasi-variasi itu mesti dipahami. Aims to understand the potential use of blockchain, bla 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 itu ya. Jadi agak beda itu ya. Tapi maksudnya sama. Nah, itu seni menulis gitu ya. Jadi di conclusion-nya ya to sum up tujuannya apa, kemudian apa lagi ya? Kenapa kemudian argumentasi adik ya. Langsung aja tujuan, habis itu pandangan adik seperti apa ya. Ya agar profesi ini tidak terdisrupsi oleh perkembangan teknologi, maka sebaiknya profesi ini memanfaatkan teknologi blockchain atau apalah gitu ya. Mengapa gitu ya. Tapi di conclusion itu tidak ada isu baru yang muncul ya, sudah dibahas di depan, ini di sum up, diringkas, bukan diringkas, diartikulasi dengan bahasa yang lain tapi lebih singkat, to the point gitu ya. Tidak ada lagi referensi di conclusion gitu ya. Nah, itu penting karena seringkali orang lagi menulis referensi di sana dan isu baru, jangan ya. Kemudian ya jadi kemudian itu penting, kenapa alasannya kontribusi penelitian apa ya. Jadi tujuan penelitian, tujuan papernya, kemudian pandangan adik terhadap isu ini apa, kemudian kontribusi penelitian ini apa terhadap literatur ini, topik ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya gitu ya, 3-5 kalimat tapi straight to the point gitu ya, conclusion. Nah, kemudian pastikan in-text references yang ada di section manapun, mohon cek dan recek semuanya sudah dimasukkan di dalam reference listnya atau references itu ya. Bisa di kalau setelah conclusions adalah references gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Silahkan mengacu ke persyaratan ininya ya, masalah titik koma, kapan harus huruf miring dan sebagainya. Pay attention to detail. Jangan last minute mau submit baru seperti itu ya. Mungkin sekarang break dulu dengan cara menyiapkan apa itu namanya deh, yang kayak daftar isi apa kan, itu ada sebelum ini kan intinya. Jadi semuanya kemudian siapkan linknya, maksudnya yaitu link dari ini atau apalah gitu ya, seperti apa videonya, kemudian disclaimer-nya ya, ini karya tulis ini dibuat untuk ikut lomba apa ini IAF gitu ya, atau apalah ya, kan ada itu. Jadi semua persyaratan itu tentukan, pastikan margin dan sebagainya, font size, font type, baru terus nanti ada waktu diskusi dengan teman-teman adik ini bertiga, perbaiki ini ya sesuai dengan arahan saya tadi. Selama itu juga banyak-banyak membaca jurnal ilmiah. Saya akan sampaikan daftar jurnal yang tidak abal-abal ya, yang penting digunakan.
gunakan itu sebagai referensi. Kalau tidak dapat akses, kasih tahu saya punya akses untuk jurnal itu ya. Kalau di kampus nggak ada, mungkin adik juga tidak bisa dapatkan. Sebentar saya akan kasih daftar jurnal yang bagus itu ya, bukan abal-abal. Okay? Ya, saya kira itu untuk ini hari ini ya masih draft. Kapan ngumpulnya gitu dulu? Tanggal berapa tadi? Dibilang 2 ya? 2 Sorry. April, Pak. 2 April sudah ngumpul presentasinya dan short isi ini. Betul ya? Iya, Pak, benar. 2 April. Pas minggu depan ya. Sabtu depan. Oke, gimana minggu depan? Bukan, jangan minggu depan. Besok bisa ada progresnya kira-kira? Mulai dari introduction-nya dihalusin, apa tadi yang ada. Kemudian besoknya lagi apa gitu ya. Sambil dikumpul-kumpulin diskusi-diskusi ya, pro kontra itu ya. Artikel yang mana bisa masuk untuk kelompok pro, yang mana untuk kontra, terus adik argumentasinya mana, artikel mana yang mendukung argumentasi adik. Buat sekeren itu. Setiap paragraf, terutama di isinya, ada diskusi yang begitu, wah luar biasa. Paragraf pertama ngomongin apa, paragraf kedua ngomongin apa, seperti yang adik bilang itu ada kerangka itu ya, ada opportunity, ada apa, tapi ada perdebatan, bukan mendeskripsikan, oh opportunities-nya ini, oh threats-nya ini, enggak, tapi bang 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 bang, ya, kayak film perang, wah seru ya. Percayalah, dari sana plus lulus administrasi, semua persyaratan dipenuhi, saya yakin adik juara, masuk final. Setelah ini final atau ada perempat atau apa gitu? Langsung final. Sekarang udah jadi semifinalis. Ada berapa Nanti ini? oh, di Kandidat? semifinalis ini ada 15. Oke. Tapi setelah itu pada tanggal 25 April lanjut untuk accounting quiz dan segala rangkaiannya, baru nanti nilainya diakumulasi untuk 5 orang yang ke final, Pak. 5 tim. Ya, maksud saya 5 tim. Mohon Oh, maaf, ada Bapak. setelah ini ada quiz lagi gitu. Setelah ini tanggal 25 April itu masih ada rangkaian acaranya Ini untuk berarti di belum semifinal. sistem gugur, masih dikasih nilai aja walaupun syarat Iya, persyaratan. Kalau bisa jangan ya, biar enggak ada, kan itu katanya kalau ada yang tidak berisi apa dipotong sekian poin gitu ya. Mohon saling mengecek gitu ya. Mungkin atensi saya adalah pada konten ini, tetapi yang hal-hal yang remeh-temeh, orang bilang remeh-temeh tapi saya kira tidak. Itu justru penjegal ya, untuk dapat nilai yang maksimum ya. Jadi ada seminggu saling ngingetin, saling cek gitu ya. Oke, ya saya yakin adik bisa ya. Pokoknya tipsnya seperti itu ya. Siang, Pak. Ya ya, oke, saya kira itu ada yang mau Sebelumnya, ditanyakan. Biar plong siang lah itu Pak, Pak. sebelumnya mohon maaf saya off cam karena kuota saya sekarat. Jadi izin bertanya, Oke, Pak. sekarat ya ya, gimana Izin deh. bertanya, Pak. Di guidelines-nya itu kan ada subtema kita kan di akhir kalimatnya itu ada 2 pertanyaan, Pak. Itu kira-kira pertanyaannya berarti dijawab di esainya juga gitu kan, Pak ya? Mungkin boleh minta tolong. Bisa di-share ya. Ini bagus Ya, untuk saling mengingatkan ya. Saya mungkin juga boleh bacanya scanning. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. mohon izin, Pak. Berarti pertanyaannya ini yang dimaksud G Putri sesuai dengan saran dari guidelines-nya juga, ini dimasukin ke introduction ya, Pak ya? Iya, iya betul. Jadi how can blockchain application in business affect companies' accounting practices and business operation? What are the risks and opportunities using blockchain? Ya, ya, ya. Ini mesti ada di intronya ya. Ya, itu yang saya bilang tadi kan, seperti apa itu blockchain ini dampaknya pada accounting profession gitu ya. Ya nggak mesti harus company's accounting practice. Tapi kalau mau biar aman gitu ya, karena dia mintanya dinyatakan seperti ini,
ya ada pernyataan umum, ambil dari jurnal mana yang ngomongin ini bahwa blockchain ini sudah banyak, kan tadi dengan bilang ya, blockchain has received its popularity in bla 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 bla. Nah ini dia kan sudah diaplikasikan, misalkan di bisnis mana, gitu ya, di industri mana, atau dipakai oleh akuntan, gitu ya, menurut siapa, itu ya, itu di sana dicantumkan. Nah kemudian adik berargumen bahwa blockchain ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh profesi auditor, gitu ya, yang erat kaitannya dengan pemberian jasa assurance terhadap praktik akuntansi perusahaan, nyambung sana kan. Khususnya misalkan mengidentifikasi fraud, kejahatan keuangan. Jadi nyambung. Jadi statement ini jangan sampai hilang gitu ya, karena ini arahan dari panitia, betul, bagus sekali. Jadi serempet dulu accounting practice, tapi jangan sampai satu paragraf ngomong ini, cukup satu kalimat, kemudian senggol dia dengan relevansinya dengan profesi auditor, gitu ya, yang memberikan jasa assurance terhadap praktek akuntansi perusahaan, gitu. Nyambung sana. Gitu juga dengan opportunities using blockchain, risikonya apa, ya gunakan istilah risiko karena dia mintanya gitu, atau jangan bilang threats gitu ya, ancaman nanti, tapi bilangnya risiko. Ya risikonya apa? Seperti yang saya bilang tadi, itu kan ada perdebatan ya, risikonya ya karena bukan central bank misalkan, yang lembaga yang dipercaya milik pemerintah, tapi ini orang per orang, akun per akun, desentralisasi, itu gimana risikonya gitu ya. Tapi di balik risiko itu ada kesempatan. Nah, seperti apa? Ini pro dan kontra kesempatan yang masuk di sini. Ya, gitu ya. Ini pertanyaan jebakan juga. What are the risks? Biasanya orang jawabnya, ya risikonya adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau dideskripsikan satu paragraf. No. Risikonya apa? Pandangan A, pandangan B, berdebat. Pandangan kita yang mana? Kasih supporting literature, gitu ya. Seperti itu. Opportunities-nya, si A bilang begini, si B tidak setuju, bilangnya begini. Kita masuk yang di mana dalam perdebatan itu? Apa dukungan literatur ya, terhadap argumentasi kita? Seperti itu polanya. Critical discussion. Izin bertanya. Sip, Berarti di introduction itu kita sudah menyatakan posisi kita apakah pro, ya, kontra, atau netral. Setelah itu diisi baru dibahas lebih lanjut. dibahas lebih lanjut. Argumennya. Betul sekali. Ya seperti itu polanya ya. Kalau short essay seperti itu. Jadi paragraf pertama ngomongin tujuan paper ini apa, kemudian klarifikasi. Ya mungkin belum diskusi, tapi ya, harusnya ada diskusi juga. Perlu klarifikasi. Tunjukkan di sana blockchain itu apa sih sebenarnya, tapi jangan terlalu teoritis sekali ya. Dengan bahasa yang bagus, artikulasi yang bagus. Blockchain itu seperti apa sih, biar orang ngerti. Kemudian ada private blockchain, kalau seperti itu topiknya, seperti apa sih? Nah, baru masuk di sini. Blockchain itu sudah banyak digunakan di praktek akuntansi dan atau bisnis apa, industri apa. Profesi audit juga sebenarnya bisa masuk di sana. Menurut siapa? Gitu ya. Cukup sampai situ. Kemudian adik kasih tahu risikonya seperti apa, opportunity-nya seperti apa di paragraf keduanya. Baru kemudian mungkin di paragraf yang sama atau mungkin paragraf ketiga, tapi itu pandangan adik gimana gitu ya. Apakah adik setuju blockchain digunakan oleh auditor atau tidak? Tentu saja kalau judulnya seperti ini pasti harus setuju ya. Tapi setuju full mentah 100% atau setuju tetapi ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya, agar tidak nanti apa gitu ya misalkan. Nah, itu harus banyak membaca itu ya, perdebatan itu. Nah, termasuk apa kontribusi penelitian ini gitu ya. Nah, itu. Ya, itu di sekitar 3 paragraf paling banyak gitu ya, di introduction, paling banyak 1 halaman gitu ya. Kemudian paragraf kedua section kedua adalah ya blockchain and auditing profession atau apa gitu ya, atau ya apa itu fraud identification. Nah, itu juga dari diskusi yang ada di introduction itu yang baru trailer istilahnya trailer ya yang bocoran-bocoran kecil lah. Nah, bocoran filmnya kayak gimana, nah itu didiskusikan lebih ini ya. Oke, itu. Nanti skripsi juga seperti itu ya deh ya. Oke, ada lagi? Baik, Kak.
Berarti nanti kami coba buat introduction sama kalau bisa sampai isinya. Berarti kapan dibahasnya, Pak? Kapanpun ya, minggu depan ini ada UTS juga ya? Wow, UTS sepertinya tantangan tanggal ya. 4. Hah? Tanggal berapa? 4 ya? Tanggal 4 ya, Pak. Oh, terus minggu ini ini ya, apa namanya? Kosong, Minggu ini libur untuk tenang, ya, untuk gini, mata kuliah pengganti kan waktunya pun pengganti-pengganti. itu ada libur ya. Oh, oke oke. Iya iya iya. Sip sip. Ya gunakan waktu yang momentum ini ya. Besok selesai apa itu intronya langsung kasih ke saya gitu ya. Saya bantu nanti poles lagi, mengarahkan lagi sambil itu masuk ke isinya. Jadi setiap hari kalau bisa ada progresnya gitu ya. Sehingga nanti pasti akan saya kembalikan untuk ini poles yang ini belum dipertajam dan sebagainya. Jadi terus bergulir seperti itu ya. Karena ada waktu cuma lagi 7 hari. Ya. Itu belum belum termasuk ini loh ya presentasinya ya. Targetkan misalkan mungkin Rebu sudah selesai semuanya papernya, tinggal dibuatkan videonya dan itu sebaiknya berlatih itu ya. Kan bisa kan apa maksudnya ada tulisan di laptop terus adik rekam itu, tapi supaya tidak terlihat seperti membaca itu ya. Perlunya, oke. Itu juga perlu dilatih ya. Pokoknya biar harus juara. Saya yakin adik bisa ya. Oke, hebat. Saya bangga ya. Oke, ya mudah-mudahan terinspirasi ya. Wah, nanti kalau skripsian sama saya ya, karena adik pasti sudah tahu gimana menulis yang bagus. Karena terus terang semua UP yang masuk ke saya itu, aduh, ancur-ancuran. Saya mesti merombak semuanya ya, kemana arahnya, itu ya, judulnya apa, dia maunya ngomong apa, kemudian teknik analisisnya apa itu ya. Tapi adik 3 orang ini outstanding, luar biasa. Saya siap jadi pembimbingnya nanti. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan biar langsung setelah ini revisi-revisian? Kalau dari saya sudah, Pak, sudah Sudah. jelas. Ya, yang lainnya Wulan sama adik desa aman? Ya, nanti kalau ketemu ada isu apa gitu ya yang ingin ditanyakan langsung aja di WhatsApp ya. Sip. Ya, saya tunggu ya progresnya ya. Agak ngebut nih ya. Oke. Ya, ya. Oke, saya nggak sabar lihat hasil revisiannya ya. Ditentukan, dimantapkan yang mana nih yang lebih keren kita ngomongnya, atau lebih banyak literaturnya. Yang versi awal tadi, yang fraud itu, atau yang umum, gimana impact-nya ke profesi auditor. Ya, oke. Diskusinya mana yang yang lebih enak gitu ya, termasuk dukungan teorinya. Sorry, dukungan literatur. Oke, saya akan sampaikan daftar jurnal yang layak untuk ditelusuri. Kalau adik tertarik, ya biasanya di Google Scholar bisa diketik di sana judulnya atau jurnalnya apa gitu ya. Kalau ada yang misalkan ini ya di Google Scholar, kita kan Google Scholar ya. Ya, Google Tahu, Scholar, Pak, tahu. ya masuk di sana, ketik aja misalkan kata kuncinya blockchain audit profession atau blockchain fraud, seperti itu. Muncul, nah banyak pilihan, coba lihat, nanti cocokkan di jurnal yang artikel itu publish-nya di jurnal mana. Cek di file Excel, sebentar saya akan kasih, jurnal itu jurnal abal-abal apa enggak gitu ya. Nanti di file PDF, di file Microsoft Excel yang saya akan kasih itu adalah daftar jurnal yang tidak abal-abal, intinya seperti itu ya. Jadi seperti itu, cross check, oke kalau ini bukan abal-abal, jurnal yang bagus, adik klik itu, baca apa itu biasanya abstraknya, biasanya gratis, bisa dilihat. Kalau itu menurut adik relevan, bisa dijadikan untuk bahan referensi. Biasanya sih adik tidak bisa mengaksesnya ya. Kalau adik tertarik dengan jurnal itu, kasih listnya jurnal mana saja yang adik inginkan untuk bisa adik baca lebih lanjut. Karena biasanya cukup sampai abstrak aja yang bisa dibuat gratis gitu ya. Nanti saya bisa downloadkan dan kirim ke adik, gitu ya. Dan itu bisa jadi referensi di daftar referensinya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bantu. Tapi dengan senang hati membantu memoles gitu ya, supaya menjadi tulisan yang bagus. Sip.
termasuk ngajarin adik presentasi yang efektif ya. Berapa menit? 10 menit ya presentasinya ya. Nah, iya, itu juga tantangan. Oke, saya yakin adik bisa. Ya, oke, biar tidak berlama-lama, biar terkondensasi dulu apa yang kita diskusikan. Mungkin istirahat dulu sebentar, gitu ya. Sambil iseng-iseng baca ininya, apa namanya ini, persyaratannya supaya nggak ada yang kelewatan. Pelan-pelan dibuat ininya, mungkin bagi tugas ada yang buat apa itu pendahulu, apa itu judulnya, apalagi itu covernya itu ya, daftar isi apa gitu ya. Kemudian cari-cari di Google Scholar, dibaca-baca abstraknya, yang mana yang kira-kira bisa dipakai untuk paper ini gitu ya. Ya, mungkin santai dulu, besok hari Minggu baru terus setelah terkumpul nanti kasih tahu saya yang mana pengen saya downloadin untuk dibaca lebih detail. Screening aja, nggak usah baca tuntas gitu ya. Biasanya dari abstrak dulu baca, kemudian lihat kesimpulannya relevan nggak. Kalau relevan coba lihat dalamnya kayak gimana gitu ya. Nggak usah harus dibaca semuanya itu ya. Kita screening. Saya pun melakukan itu ya. Oke, apalagi ini hanya short essay ya, bukan tesis atau disertasi itu ya. Effortnya juga tidak harus sedetail itu. Tapi ya jangan sampai adik mencantumkan jurnal tertentu, tapi sebenarnya isinya tidak seperti itu. Itu nyaplir namanya. Oke. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Ya, sambil santai-santai coba dibaca persyaratannya biar benar-benar paham, tidak ada yang terlewatkan nanti. Sambil ini ya Google Scholars-nya ya. Saya kira maksimum 10 referensi lah, jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, karena nanti bisa lebih dari 1 halaman gitu ya. Biasanya referensi itu kalau short essay cukup setengah halaman gitu ya. Nanti coba dicek ya, untuk referensinya itu 1 spasi atau 2 spasi atau 1,5. Karena beda-beda. Nanti ya, takutnya nanti reference list-nya 2 spasi gitu. Takutnya dengan 5 referensi saja udah hampir 1 halaman nanti. Jadi disesuaikan nanti ya. Jadi yang mana yang benar-benar relevan itu yang diinginkan. Biasanya sih dipakai gitu ya. Referensi yang pertama untuk argumen yang mana, terus di artikel itu juga ada statement yang lain dan itu bisa dipakai di pernyataan yang lainnya. Gitu. Jadi bisa diulang gitu ya. Nggak mesti harus setiap statement yang dibuat ada referensi baru gitu ya. Terkadang satu referensi bisa dipakai untuk statement yang lainnya, gitu ya, sepanjang relevan. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang kita bisa minta tolong ke Bapak kalau misalnya mau mengakses jurnal yang kita sendiri nggak bisa akses itu, Pak. Kalau misalnya Turnitin gitu untuk mengecek plagiarisme gitu bisa, Pak? Gimana Dek? Kalau misalnya Turnitin gitu, apakah Bapak ada, Pak? Turnitin. Saya bisa minta tolong. Saya enggak punya ya. Dulu waktu di Inggris sebagai tutor ya saya punya akses itu ya. Tapi sekarang sudah tidak jadi tutor lagi, sudah selesai. Jadi tidak punya itu. Tapi teman di kampus yang mengelola jurnal saya bisa minta tolongin. Nanti kalau sudah jadi ininya ya, kalau sudah jadi papernya ya, sudah hampir final. Kita cek Turnitinnya. Pasti saya bantu ya. Hanya saja saya tidak punya akses Turnitin. Ya, bagus. Poin yang bagus. Ya, jadi sebelum kita terjegal, jadi kita pastikan kita aman ya dengan Turnitin. Good. Oke, saya kira bisa kita akhiri ya. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat WhatsApp aja ya. Oke. Selamat Baik, terima siang. kasih Pak. Ya, sampai jumpa. Selamat Jaga siang. kesehatan ya. Baik, Siang. Baik, saya akhiri ya. Yuk, Selamat siang, terima kasih bye. Pak. Yuk. Selamat Hari Raya, Pak.